Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-21. Kita masuk di Asyurul Awakhir, 10 hari yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan ada keterangan selain Asyurul Awakhir disuruh mencari malam-malam ganjil, jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian dipersempit lagi oleh kebanyakan ulama malam 27. Tapi saya lebih condong mending hati-hati aja. Semua witir-witir Asyurul Awakhir tetap kita pegang, meskipun yang meriwayatkan 27 ya orang-orang besar sih, Sayyidina Abdullah bin Abbas, minal mutaakhirin, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya juga dengar dari orang-orang Thariqah Haqqani itu, Syekh Nazim nyaris tiap malam Lailatul Qadar yang malam 27 itu. Tapi tetap saya kukuh dengan pendapat saya, hati-hati. Yang paling tepat, paling kuat, dan paling cocok untuk diikuti itu cari di semua malam ganjil. Lagian sudah dipersempit kan, dari 1 bulan dikurangi menjadi Asyurul Awakhir. Dari Asyurul Awakhir sudah dikurangi lagi, ambil ganjil-ganjilnya. Cuma berapa? 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam. Jangan terlalu malas lah. Itu pendapat saya. Tapi saya saat ini tidak akan masuk ke situ. Saya ingin masuk ke pembahasan sholatul Jum'ah. Sebab masih ada dari orang-orang yang kurang serius mendalami dalil yang meremehkan tentang sholatul Jum'ah. Padahal dalilnya jelas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi 'udhrin kutiba minal munafiqin." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut sampai 3 kali, maka dia dicatat sebagai orang munafik. Dikuatkan lagi oleh hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, maka Allah Ta'ala mencap hatinya dengan cap kemunafikan. Atau ada yang memberi makna dicap sehingga hatinya tidak bisa lagi menerima sinyal-sinyal kebaikan. Wal'iyadzubillah. Hadis ini lumayan tenar di karangan umat Islam. Kalau kita ngobrol sama sesama muslim, paham lah dia kalau Jumat nggak boleh berturut-turut sampai 3 kali. Tapi toh masih diremehkan. Hingga saya menemukan satu faedah dari salah satu murid Syekh Masyaihina Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Ini nama beliau, Habib Abdullah bin Faqih. Majmu' kalam beliau, tulisan tangan, halaman 53, 54. Setelah menemukan ini, dan ini disampaikan ke teman-teman, yakni setelah saya bacakan di beberapa majelis saya, alhamdulillah lumayan banyak yang rada kaget. Oh, kok sampai segitunya ya bahayanya meninggalkan sholat Jumat kita. Untuk sadar tidaknya, wallahu alam lah. Kita hanya diperintahkan menyampaikan ya, al-hidayah minallah. Saya tidak mau menyebut nama ya di sini sebab disebut nama. Jadi kalau ada yang membaca rujukannya, silakan saja, itu bukan salah saya dan namanya. Alhasil ceritanya begini.
Habib Alwi bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad yang makamnya di sebelah Habib Abdullah bin Muhsin Bogor itu punya adik. Wali juga adiknya nih. Juga salah satu guru Syekhul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Hallnya juga ada di Surabaya. Nama beliau Al-Habib Husain bin Muhammad bin Zahir. Min jumlatil awliya dan ahlil kasyaf. Satu waktu beliau berangkat ke kota Sulu mencari Fulan bin Fulan. Dari Jombang ini, dari rumahnya. Nggak ada niat kecuali mau ketemu si Fulan ini. Sampai di sana banyak habaib kumpul, beliau bilang tolong panggilkan Fulan bin Fulan. Setelah ketemu minta kamar khusus untuk bicara 4 mata, kemudian ditutup, nggak boleh ada orang lain masuk atau mendengarkan apa yang beliau bicarakan kepada orang itu. Masuk, tapi suara percakapan ini masih kedengaran ternyata dari luar. Meninggi suara Habib Husain memarahi si Fulan ini. Yang dimarahi bocor juga suaranya, terdengar menangis. Menangis terseduh-seduh itu. Menangis. Heran ini orang-orang yang hadir di situ, ada apa ini? Akhirnya penasaran. Ya orang penasaran ya. Akhirnya mendekati pintu kamar yang tempat bicara 4 mata itu. Kedengeran akhirnya, ya Fulan, saya datang dari Jombang ke Solo ini karena satu tujuan, menasehati engkau jangan sampai engkau berani lagi tidak sholat Jumat. Sebab kau tidak sholat Jumat, di kasyaf itu. Tahu dari mana saya? Ini saya ringkas ya omongannya. Tahu dari mana saya? Saya Habib Husain. Bahwa kamu tidak sholat Jumat. Karena doa saya yang saya tujukan secara rutin buat kamu gak bisa naik ke langit. Jadi ternyata si Fulan ini termasuk orang yang mendapat perhatian khusus, mulahadhah khasah dari Habib Husain bin Muhammad bin Zahir. Saya doakan kamu itu doanya gak bisa naik ke langit. Doa kalau sudah dipanjatkan oleh orang soleh tidak bisa naik ke langit, penyebabnya hanya satu kali. Berarti kamu tidak sholat Jumat. Ngaku sih tapi ini beliau ngaku. Allah, serem ini. Paham ya? Jadi kalau kita didoakan sama aulia lah, berapapun jumlahnya, tapi kita tidak sholat Jumat, gak bisa naik ke langit doanya wali itu. Artinya tertolak. Gak bisa diijabah. Boleh saya ringkas? Siapa-siapa yang tidak sholat Jumat, maka doa aulia tidak akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Pasti ditolak. Ini kan satu peringatan yang dahsyat ya. Sedangkan kita tiap waktu, fi kulli waqtin wahin, butuh dengan doa aulia, doa solihin bukan tiap hari loh. Setiap detik kita butuh. Sedetik aja nggak ada madadus solihin, kacau, bisa hilang pemahaman-pemahaman kita untuk ibadah. Makanya di Tawasul ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan ada kata-kata itu. Wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya Allah, berilah kami madad, bantuan rohani dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kulli waqtin wa awan, di setiap waktu. Kemudian kata Habib Husain, walaula anni mukallafun
bil qiyami bi ri'ayatika min al Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas lam yahmilni dzalik ala al-wusul ilaik li nasihatik wa takalluf al-masyaqqah. Kurang lebih maknanya coba saya enggak disuruh Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas Beratib untuk memperhatikan engkau, memulah Allah, memperhatikan ruhaninya, ibadahnya. Saya tidak akan mau datang memaksakan diri capek-capek menuju sampai ke Solo. Ini udah tua ini, Habib Husain ini nasyiban, udah tua. Allah yanfa'ani wa iyyakum min barakatil awliya wa barakatis salihin. Jadi khulasatul kalam, jangan berani-berani meninggalkan sholatul Jum'ah. Sebab siapa, saya ulangi lagi, yang tidak sholat Jumat, maka tidak akan sampai kepada dia satu doa pun dari doa para aulia illah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.